2024, menangkan pileg 2024, menangkan pilkada 2024, menangkan Pak Prabowo sebagai presiden 2024. Salam Indonesia Raya, Gerindra. Begini ya kawan-kawan media, bahwasanya kita itu menerima SK ya tanggal 18 Desember 2021, di mana saya dipercayakan sebagai ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Buleleng ya. Nah, kemudian karena boleh dikatakan bahwa kita harus memanfaatkan waktu ya, sehingga kita dipacu untuk segera bergerak ya. Kita bergerak, kita konsolidasi, kemudian dalam jangka waktu kurang lebih 10 hari 9 PAC yang ada di Buleleng ini sudah kita penuhi struktur kepengurusannya, di mana SK kami terima tanggal 29 Desember ya 2021. Nah, sesungguhnya kami begitu menerima SK langsung melakukan penataan ya, penataan organisasi, di mana kami juga tetap merangkul pejuang-pejuang Gerindra. Tidak ada istilah Gerindra baru, Gerindra lama, tidak ada itu. Kita bersama-sama membangun partai, mempersiapkan organ-organ, dan juga pendekatan kepada masyarakat di sekitar kami. Dan setelah itu terbentuk, langkah kami berikutnya adalah bagaimana kami bisa diterima di lingkungan instansi dulu ya. Ya, kita roadshow, kita sowan ya. Pertama pada Bapak Kapolres, cuma dengan baik, kemudian juga kepada Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Pak Gede Supriyatna, di mana beliau juga sebagai sekretaris DPC Partai Demokrasi Perjuangan, di mana juga kami sampai saat ini menjadi bagian dari koalisi ya, koalisi di fraksi ya, karena intuisi kami di pusat koalisi kita terlalu baik, kemudian kita juga ikuti di daerah, koalisi terbangun dengan baik juga. Nah, kemudian kemarin kami diterima oleh Bapak Bupati Buleleng ya, Buleleng Pak Agus Suratjana. Beliau sangat welcome terima kami, dimana kebetulan juga beliau adalah ketua DPC PDIP ya, merupakan senior dari koalisi kami. Namun sayang sekali karena beliau akan segera mengakhiri jabatannya di sekitar bulan Agustus 2022. Sementara yang sampai saat ini rencana pemilu itu di tahun 2024. Tentunya ini akan menjadi sebuah persoalan baru. Karena apa? Begitu beliau habis masa jabatannya, kan harus ada PLT sebagai pelaksana tugas ya. Ini problemnya bagi kita apa? Nah, PLT ini kita belum tahu siapa nanti yang akan ditunjuk ya. Sementara Buleleng sampai saat ini kami rasakan masih membutuhkan figur seorang pemimpin yang definitif ya, yang definitif, yang didukung oleh masyarakat tentunya, di mana ada program-program pembangunan yang sangat vital ya, yang menjadi ikon Buleleng ke depannya, yang harus mendapatkan perhatian khusus. Yakni salah satunya adalah tentang bandara itu ya, bandara. Karena terkait dengan rencana pembangunan bandara yang bertaraf internasional itu kita sudah diskusikan 12 tahun yang lalu. Ada pemikiran dan masukan di Buleleng Barat, balik lagi ke Buleleng Timur, kemudian balik ke Barat, balik ke Timur. Tetapi kami dari Gerindra dimanapun itu ya,
tentunya pemerintah pusat di dalam mengambil keputusan tentunya pasti sudah mempertimbangkan faktor-faktor, apakah faktor teknis, ya, faktor demografi, topografi dan segala macam. Dan kami hanya berharap agar segera direalisasikan, ya. Karena sekali lagi dengan adanya bandara di Buleleng ini tentunya akan menambah percepatan perekonomian di Buleleng khususnya. Nah, kemudian beliau juga kemarin Pak Bupati sendiri menyampaikan bahwa sama dengan kita harapannya, yaitu di mana koalisi yang dari pusat, ya, antara PDIP dengan Gerindra yang sudah terbangun dengan baik, terjalin dengan baik, sampai dengan di daerah kami juga sedang mengawal itu, sama-sama sepakat untuk terus berkoalisi, ya, sampai dengan 2024 bahkan kedepannya lagi. Karena dengan stabilitas politik yang bagus, dengan sikap kritis yang solutif, ya, akan menjadikan pembangunan di Buleleng itu menjadi terarah, kemudian terintegrasi dan didukung oleh masyarakat. Itu langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Bahkan tadi juga kami diterima dengan baik oleh Bapak Kajari, Pak Astawe, Kajari Buleleng, di mana kami ke sana itu selain untuk memperkenalkan diri kepengurusan baru, karena dalam Gakumdu itu, ya, salah satu unsurnya adalah kejaksaan. Kita soal di awal, sehingga pemilu nanti jika pun ada hal-hal yang menjadi sengketa bisa dicarikan solusi, di mana pengadilan adalah alternatif yang terakhir. Terlepas daripada itu, kedatangan kami ke kejaksaan tadi itu meminta jaksa dengan kewenangannya untuk memberikan pembinaan, ya, untuk memberikan masukan kepada kami baik di eksekutif partai maupun di teman-teman DPR agar senantiasa taat hukum, agar senantiasa berperilaku tidak melanggar hukum, apalagi sampai mengarah ke korupsi. Karena kami tidak ingin kader-kader Gerindra terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Itu komitmen tekad kami. Ya begini, kita tidak muluk-muluk, ya, karena apa? Yang namanya program kerja itu adalah sesuatu yang terjangkau yang bisa kita lakukan, bukan sesuatu keinginan, bukan sesuatu cita-cita, bukan sesuatu hal-hal yang mengawang-awang. Akan tetapi satu pun tidak terlaksana, itu bukan. Kami memiliki program-program yang realistis yang menyentuh kepada masyarakat, di mana pada situasi pandemi COVID-19 ini, ya, yang kita rancang diantaranya kita akan menggerakkan PAC, kita akan mempercayakan pengusaha cabang di kecamatan setiap bulannya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa mereka lakukan, ya. Dari kemarin PAC Gerogak menawarkan diri untuk akan mengadakan sampel kesehatan dan donor darah. Kemudian dengan kemampuan kami coba juga akan mengemas dengan pemberian sembako sekalipun dalam taraf, ya, semampu kami. Nah, kemudian kecamatan berikutnya dia akan ada pendidikan politik, di mana sekalipun dalam suasana COVID pandemi ini masih berlangsung, tetapi pemahaman dan pengetahuan politik masyarakat tidak boleh diabaikan. Karena 2024 sudah sangat dekat, sistem pemilu juga harus menjadi pembelajaran semua pihak sehingga menghasilkan kualitas yang sangat bagus. Nah, kemudian pendampingan, ya, kita khusus ini karena kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Buleleng yang saat ini yang saya pimpin itu sebagian besar anak-anak muda yang menjadi advokat di Pradi. Kebetulan saya sebelumnya adalah ketua DPC Pradi Singaraja. Karena ketentuan undang-undang tidak boleh merangkap jabatan, ya, dengan terpaksa saya mengundurkan diri dari ketua DPC Pradi Singaraja. Namun demikian, teman-teman muda kami yang memiliki potensi dengan tulus dan dengan
kesadaran sendiri ikut langkah saya untuk mengabdikan diri di dunia politik melalui Partai Gerindra. Sehingga kita persiapkan untuk membentuk LKBH, Lembaga Konsultasi Badan Hukum, ya, di samping untuk mengawal internal partai kita, konstituen kita, juga untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang sedang tertimpa masalah-masalah hukum. Itu beberapa program yang kira-kira realistis kami lakukan. Saya begini, saya melihat bahwa partai politik itu adalah aset bangsa, ya, aset bangsa, merupakan salah satu unsur negara demokratis, ya. Soal teknis mekanisme terkait dengan adanya verifikasi partai-partai baru itu sebenarnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat, ya, dan pemegang kebijakan pusat. Kami di daerah welcome, ya, welcome. Berapapun itu ada, kami tidak akan pernah merasa tersaingi, merasa takut, tidak. Kami welcome karena kembali kepada masyarakat, ya. Nah, saya ingin mencoba dengan teman-teman di partai lain. Mari kita bersaing program, ya. Mari kita berkompetisi dan berkegiatan sehingga masyarakat benar-benar disuguhkan pada tampilan politik yang elegan, ya, yang bermanfaat, yang positif dan sangat berkualitas. Itu yang kita sikapi dengan persoalan ini. Kami DPC Partai Gerindra Kabupaten Buleleng dengan ini mengajak segenap masyarakat Buleleng untuk sukseskan pemilu 2024, menangkan pileg 2024, menangkan pilkada 2024, menangkan Pak Prabowo sebagai presiden 2024. Salam Indonesia Raya, Gerindra.